Pemerintah resmi menurunkan level PPKM di beberapa kota besar Pulau Jawa dan juga Bali. Presiden Jokowi mengumumkan penurunan level ini juga disertai dengan berbagai pelonggaran aktivitas. Namun juga muncul kekhawatiran hal ini akan kembali memicu mobilitas masyarakat dan protokol kesehatan kembali mengendur. Kita akan bahas sejauh mana kita harus mengantisipasi pelonggaran PPKM ini dan apakah sudah tepat memang PPKM ini diturunkan levelnya, terutama di beberapa daerah. Saya akan membedahnya bersama dengan epidemiolog Universitas Indonesia, Pak Tri Yunis Miko. Pak Miko, selamat malam. Apa kabar, Pak? Selamat malam, Mas Reza. Kabar baik, alhamdulillah. Baik, Pak Miko, kita langsung membahas Pak soal penurunan level PPKM yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Ada beberapa indikator ya Pak, kalau kita melihat pernyataan Presiden, mungkin juga dari BOR, kemudian juga angka kasus harian, sehingga menyimpulkan bahwa sudah bisa untuk diturunkan PPKM level di beberapa daerah, termasuk juga di Jabodetabek menjadi level 3. Apakah Bapak melihat memang ini sudah tepat kita menurunkan PPKM level menjadi level 3 saat ini, Pak Miko? Iya, jadi PPKM itu berdasarkan dua indikator. Satu ada transmisi, yang kedua adalah kapasitas respon kabupaten kota atau provinsi, khusus Jakarta. Jadi menurut saya level transmisinya itu harus pakai standar mengukurnya. Kalau sekarang itu diukurnya dengan data yang kacau balau. Jadi saya sebut kacau balau itu karena satu kasusnya 12.000. Kemudian yang diperiksa PCR-nya 97.000. Kematiannya masih 1.300. Itu data sebelumnya aja sudah menunjukkan kekacauan datanya. Kalau datanya seperti itu, maka TFL-nya sampai 10%. Saya pikir ada kesalahan. Data kematiannya salah atau data kasus yang salah. Saya pikir yang tepat adalah data temuan kasus yang salah. Karena temuan kasusnya rendah, maka CFR-nya jadi tinggi begitu. Ya, seolah-olah kasusnya sedikit. Ini yang saya takutkan. Kalau semua diukur dengan tidak standar begitu. Harusnya pemeriksaan PCR itu 1/1000 populasi per minggu atau per hari atau per apapun begitu per waktu ya. Ya jadi kalau itu dibaca berarti PCR-nya masih kurang. Jadi 97.000 atau 100.000 itu harusnya setiap hari atau setiap minggu enggak kurang atau tidak kurang dari 270.000 PCR-nya. Jadi menurut saya jauh dari sempurna PCR-nya, dari standar begitu. Kemudian kontak tracing-nya, Presiden pada waktu mengumumkan kontak tracing-nya 1/6. Saya pikir harusnya standar. Kalau PCR-nya mau tercapai 270.000 per hari, itu maka kontak tracing-nya harus standar. Harus distandarisasi setiap kabupaten minimalnya harus dicapai. Kalau tidak minimalnya dicapai, maka kemudian pengukurannya tidak standar. Nah, pada pengukuran yang tidak standar, maka hasilnya sulit dibaca begitu. Atau kalau kita membaca hasil satu hari sebelum diumumkan Presiden, data itu menurut saya siapa yang percaya data itu? Data kasus COVID-nya 12.000, data kematiannya 1.300, PCR-nya 97.000. Bagaimana mengartikannya? Menurut saya sulit. Nah, harusnya itu diturunkan dari setiap provinsi ke kabupaten dan kabupaten atau kota. Ya, semuanya harus mencapai angka standar kalau mau dibaca levelnya. Selanjutnya bisa dibaca kalau sudah standar, kemudian kapasitas respon itu amat tergantung keberadaan fasilitas pelayanan. Sekarang saya yakin bornya sudah turun, tapi itu tidak menurunkan apakah dia di level 1, level 2, level 3. Itu artinya kapasitas responnya bisa mengantisipasi kalau terjadi kasus yang demikian banyaknya begitu, Mas. Baik, Pak Miko, jadi
kalau kebijakan menurunkan level ini berdasarkan data yang digunakan saat ini, Anda menilai datanya ini kacau balau sehingga menjadi bahaya, Pak, kalau pelonggaran diberlakukan di beberapa daerah termasuk di Jabodetabek misalnya atau sebagian besar di Jawa Bali? Ya, kalau saya mengukur sesuatu dengan timbangannya nggak standar. Lagi semua kabupaten mengukur dengan timbangannya tidak standar. Kalau menurut Mas itu sekilo. Ya, apakah itu kasusnya benar sekilo? Ya, saya tanda tanya begitu. Jadi saya kalau ukurannya itu tidak standar, buat saya nggak tanya. Apakah benar-benar sekilo? Apakah kasusnya benar-benar 12.000? Kalau saya dengan kematian 1.300, saya berasumsi dengan CFR 3% aja itu harusnya kasusnya ketemu 30.000, Mas. Kalau 30%, kalau 2% itu kasusnya 50.000, Mas. Jadi bayangkan seperti apa kacau balaunya data kita, Mas. Oke, karena angka kematian yang masih tinggi ini juga menjadi anomali ya Pak Miko, ketika angka kesehariannya ternyata rendah tapi angka kematiannya masih di atas 1.000. Ini juga yang sebagian publik juga sebetulnya bertanya-tanya, ada apa begitu Pak Miko? Betul. Jadi menurut saya karena saya nggak mendengar berita bahwa kekurangan oksigen di pelayanan kesehatan di luar Jawa Agustus minggu awal atau itu terjadi kekurangan oksigen. Tapi ya sekarang ini saya tidak mendengar. Kemudian tidak mendengar berapa dokter yang terinfeksi, tidak mendengar berapa dokter yang meninggal di luar Jawa. Saya bingung dengan data Indonesia begitu. Di luar Jawa sepi seolah-olah datanya. Menurut saya jangan seperti itu. Jadi marilah kita lindungi Indonesia ini dengan melaporkan kasus yang benar. Karena melindungi rakyat Indonesia adalah dengan melaporkan kasus yang benar-benar terjadi di masyarakat Indonesia. Oke, Begitu, Mas. baik. Nah, soal data tentu ini menjadi poin kritik kepada pemerintah dan mudah-mudahan ada perbaikan atau segera di cross check ya kebenarannya bagaimana. Tapi yang jelas Pak Miko, sudah diumumkan oleh Presiden ada relaksasi, ada pelonggaran di sejumlah bidang ataupun sektor karena sebagai konsekuensi logis dari turunnya PPKM dari level 4 ke level 3. Seperti mal misalnya sudah boleh 50%, tempat ibadah, restoran, dan lain sebagainya. Agar ini tidak menjadi masalah baru ke depan atau seperti yang dikhawatirkan bahwa ini bisa menjadi celah pergerakan masyarakat yang tinggi lagi dan bisa menjadi potensi naiknya kasus, bagaimana seharusnya pemerintah terutama menyikapi pelonggaran PPKM ini, Pak? Ya, jadi pelonggaran PPKM harus disertai dengan data yang akurat. Jadi saya terima kasih kepada pemerintah yang telah melakukan PPKM darurat sampai PPKM level 4 sampai sekarang. Kemudian diturunkan ke level 3, berarti pemerintah sudah benar-benar memperhatikan rakyat Indonesia sampai kasusnya menurun. Tapi harusnya kasus menurun itu sampai berapa kasusnya begitu. Benar-benar harus akurasinya tinggi begitu. Kalau tidak akurasinya tinggi, maka kemudian pemerintah akan tersesat dengan datanya sendiri. Kemudian rakyat Indonesia terima kasih atas pelaksanaan PPKM darurat yang kemudian PPKM level 4, level 3 sekarang berhasil. Terima kasih atas penderitaan selama ini kepada rakyat. Siap menderita buat negeri kita tercinta Indonesia, begitu. Oke, jadi apa yang perlu ditekankan oleh pemerintah, Pak Miko? Apakah testingnya, perbaikan datanya, atau bagaimana? Atau mengetatkan lagi aturannya? Karena kan yang dikhawatirkan adalah dengan diturunkan level ini justru membuat sebagian kalangan atau masyarakat justru menjadi mengendur begitu tingkat kepatuhannya. Ya, menurut saya SK Mendagri itu sudah atau Kemendagri itu sudah jelas apa yang harus dilakukan dari dua faktor itu begitu. Menurut saya daerah atau kabupaten kota harus benar-benar melakukan pengukuran transmisinya dengan standar begitu. Tesnya harus 1/1000 populasi, kemudian tracingnya untuk mencapai 1/1000 populasi harus
kasus harus mampu dites atau di tracing 10 kontak begitu harus mampu kalau mau melakukan tes 1 per 1.000 populasi, tergantung populasi Anda. Jadi menurut saya petunjuknya atau pedomannya sudah clear, cuman dilaksanakannya menurut saya dan datanya menurut saya kacau balau. Jadi pemerintah tolong kemudian dibenahi data ini, distandarisasi, kemudian semua kabupaten, 511 kabupaten patuh kepada kebenaran data tersebut. Kalau datanya kacau balau, menurut saya pemerintah akan terjebak pada keputusannya. Jangan cepat-cepat mau membuka PPKM level 4 menjadi 3 atau 2, atau 1 begitu. Ingat bahwa dia telah mengubur pahlawan-pahlawan COVID yang telah tiada. Ingat, rasanya masih basah. Ingat bahwa rakyat yang menderita masih banyak. Ingat bahwa pada bulan Juli badai telah menerpa kita dan kita benar-benar sedih. Saya tidak bisa mengingat Juli 2021. Sebulan itu saya menangis. Terima kasih. Baik, Pak Miko, data menjadi kunci ya. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan tadi juga bisa menjadi poin-poin masukan dan menambah perspektif publik dari penerapan PPKM level 3 saat ini juga untuk kita semua agar tidak kendur akan protokol kesehatan. Terima kasih banyak Pak Miko sudah berbagi pandangan pada malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Renhat.